Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Yoga, Ahmadi Suranata, dan Arjuna Hasugian. Pada video ini kami akan membahas mengenai radiasi nuklir. Apa itu radiasi nuklir? Radiasi nuklir adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel bermuatan atau gelombang elektromagnetik dari inti atom yang tidak stabil. Radiasi dibagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan non-pengion. Untuk radiasi pengion, yaitu radiasi yang memiliki cukup energi sehingga dapat melepaskan elektron dari inti atom. Contohnya yaitu ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Dan untuk radiasi partikel, ada partikel alfa dan beta. Sedangkan untuk radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak memiliki energi cukup untuk mengionisasi atom atau molekul. Contohnya yaitu gelombang seperti gelombang frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, ataupun cahaya tampak. Adapun jenis dari radiasi nuklir ada tiga, yaitu peluruhan alfa, beta, dan gamma. Untuk peluruhan alfa, dia memiliki 2 elektron dan 2 neutron. Dan untuk sinar alfa ini tidak dapat menembus kertas. Ada pula sinar beta yang dapat menembus kertas tapi tidak dapat menembus lapisan aluminium, dan juga sinar gamma yang dapat menembus lapisan aluminium tapi tidak dapat menembus timbal. Baik, saya akan melanjutkan materi itu sumber-sumber radiasi nuklir. Sumber radiasi nuklir ada dua, yaitu sumber alami dan sumber buatan. Sumber alami yaitu radon, sinar kosmik, uranium dalam tanah. Sedangkan sumber buatan yaitu reaktor nuklir, senjata nuklir, dan alat medis. Satuan pengukuran radiasi berdasarkan alat ukur yaitu 1. Geiger counter atau Skilsgeten counter, yaitu mengukur tingkat aktivitas radioaktif atau jumlah peluruan per detik dengan satuan Becquerel atau BQ. 1 BQ sama dengan 1 peluruan per detik. Dan yang kedua itu Curie atau CI. 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 BQ dengan satuan lama. Yang kedua yaitu dosimeter, untuk mengukur dosis serapan oleh tubuh dengan satuan Gray atau GY, dengan 1 GY sama dengan 1 joule energi yang diserap per kilo materi. Dan yang kedua itu RAT, 1 GY sama dengan 100 RAT, satuan lama. Yang ketiga yaitu dosimeter, radiasi efektif atau untuk pekerja radiasi, yaitu mengukur dosis biologis atau pengaruh terhadap tubuh dengan satuan Sievert atau SF, itu untuk menghitung efek biologis berdasarkan jenis radiasi dan jaringan. Dan yang kedua itu REM atau 1 SF sama dengan 100 REM, yaitu dengan satuan lama. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan radiasi nuklir, di mana pada penerapan ini dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang pertanian, di mana radiasi nuklir ini banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian, salah satu itu dengan menggunakan sinar gamma dari isotop cobalt 60 yang digunakan untuk menciptakan varietas tanaman unggul yang lebih tahan terhadap hama dan kekeringan. Nah, selain itu juga serangga jantan bisa disterilkan dengan radiasi agar tidak berkembang biak, yang efektif untuk mengontrol populasi hama tanpa bahan kimia. Dan juga radiasi ini juga berguna untuk membunuh bakteri penyebab pembusukan sehingga buah dan sayur bisa disimpan lebih lama. Nah, yang kedua ada bidang medis. Nah, dalam bidang medis ini radiasi digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama itu dalam diagnosis dan terapi. Pada diagnosis contohnya itu seperti PET scan dan SPECT, itu memakai isotop radioaktif untuk melihat fungsi organ dalam tubuh secara detail. Untuk terapi contohnya itu sinar X dan sinar gamma yang bisa digunakan untuk membunuh sel kanker dengan presisi yang tinggi. Dan juga alat-alat operasi disterilkan dengan radiasi tanpa perlu suhu tinggi atau bahan kimia. Yang ketiga ada bidang arkeologi. Nah, di arkeologi ini radiasi nuklir berperan penting dalam menentukan umur benda purbakala. Nah, metode ini paling terkenal adalah carbon dating yang memakai peluruhan karbon 14 untuk memperkirakan usia fosil, kain atau artefak dari zaman prasejarah. Nah, di samping ini ada contoh peluruhan karbon 14.
di mana sinar kosmik dari matahari mengenai atmosfer bumi dan menyebabkan pembentukan isotop karbon 40. Nah, isotop ini itu tadi diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis dan selanjutnya masuk ke rantai makanan. Nah, ketika ada hewan atau manusia memakan tumbuhan itu, maka terdapat karbon 14 dalam tubuh atau tumbuhan atau hewan yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Nah, selama makhluk itu hidup, jumlah karbon 14 dalam tubuh itu masih stabil, tapi setelah mati tidak ada lagi asupan karbon 14 dan isotop ini mulai melurus secara radioaktif menjadi nitrogen 14. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proteksi dan keamanan radiasi, di mana ini menggunakan prinsip ALARA, di mana tujuannya itu untuk menjaga paparan radiasi serendah mungkin secara praktis yang didasarkan pada ketidakpastian efek radiasi dosis rendah sehingga lebih aman diasumsi tidak ada dosis yang sepenuhnya aman, di mana ini digunakan oleh regulator seperti IAEA dan ICRP untuk menetapkan kebijakan keselamatan. Nah, di sini ada gambar itu menggunakan 3 strategi. Yang pertama itu time, itu untuk mengurangi waktu paparan. Yang kedua ada distance, itu untuk menjaga jarak aman dari sumber radiasi. Yang ketiga ada shielding, itu menggunakan pelindung seperti timbal atau beton. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa radiasi nuklir ini merupakan fenomena pelepasan partikel atau energi dari inti atom yang tidak stabil, yang terdiri dari 3 jenis utama, yaitu radiasi alfa, beta, dan gamma. Nah, meskipun sering dianggap berbahaya, radiasi nuklir ini sebenarnya memiliki banyak manfaat positif dalam berbagai bidang. Nah, di bidang medis, radiasi digunakan untuk diagnosis dan pengobatan penyakit seperti kanker. Di bidang pertanian, radiasi membantu meningkatkan mutu tanaman dan mengendalikan hama. Sementara di bidang arkeologi, radiasi ini dimanfaatkan untuk menentukan usia fosil dan artefak melalui teknik penanggalan karbon. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami serta mengelola penggunaan radiasi secara bijak dan aman dengan mematuhi standar keselamatan yang berlaku, agar dampaknya terhadap manusia dan lingkungan tetap terkendali. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.